Hello, everyone. How are you today? I hope everyone is healthy and happy. Well, today is our last meeting, and we have gone through several topics. The first topic was about um, international journal in blood banking. The second one was about effective communication in blood selection or blood donor selection. And then the next one was about job um, interview, right? It was about fun things. We had so much fun from the previous classes, and we have talked about many things too. And our last topic will be about covering letter. And in this topic, this topic is really is strongly connected to the previous topics, which are about job interview, and it relates closely to the job interview. So first one, when you apply for a job, you will be writing something. Jadi ketika kalian mendaftar, misalnya kalian ada lowongan teknisi pelayanan darah gitu ya, dan lalu kalian menemukan bahwa kualifikasinya A, B, C, D, E, F, G, sekian gitu ya, seperti yang ada di iklan. Dan lalu kalian memutuskan mendaftar, and then you have to prepare many things. One of them is the covering letter. Selain itu, ada juga curriculum vitae, atau CV yang kalian kenal sebagai CV. Dan selanjutnya kalian mempersiapkan diri bila kalian lolos seleksi awal, maka kalian akan lolos sampai ke job interview. And then you have to use the last week's tips for preparing for your job interview. And I can't wait to hear your story about your first job interview in the future. Amen. Oke, jadi hari ini kita berbicara tentang topik terakhir kita, yaitu covering letter. Jadi ketika mengirimkan CV, kita melamar pekerjaan, itu tidak hanya CV, tetapi juga covering letter. Apa itu covering letter? Ya, covering letter adalah surat lamaran yang isinya merupakan definisi singkat tentang diri kita dan juga informasi-informasi yang menunjukkan keinginan kalian untuk mendaftar pekerjaan. Bagaimana detailnya? Mari kita lihat bersama-sama. The first one, why do you need a covering letter? Well, the covering letter is vital to your CV. Kalian sudah menuliskan kualifikasi kalian di CV, tetapi employer atau orang yang akan mempekerjakan kalian itu tidak akan langsung melihat CV. The first thing they see will be the covering letter. Jadi yang pertama datang bersama map itu adalah covering letter. So they will be seeing their covering letter for the first time, very first time, and first and the foremost. And the next one, your covering letter demonstrates your writing style better than your CV, which is usually more brief and factual. Jadi kalau CV misalnya kalian membuat CV itu singkat, padat, dan jelas, ringkas gitu ya. Kalau covering letter ini kalian menuliskan sesuai gaya kalian. Jadi siapa diri kalian itu terlihat dari cara kalian menulis surat lamaran. And then the covering letter puts flesh on the bare bones of the CV. Jadi ibarat manusia ya yang tidak akan keren kalau hanya terlihat tulang saja, tetapi akan terlihat keren atau cantik atau ganteng kalau sudah punya kulit dan daging ya kan. Jadi manusia yang utuh. Nah, jadi konsep dari covering letter ini adalah melengkapi CV kalian. Jadi kalian harus memberikan personal touch atau sentuhan personal kalian masing-masing yang biasanya itu tidak ada di dalam CV kalian. Right. A survey in the US of employers found that 42.9% wanted candidates to submit a cover letter for each position. 29.8% felt that they were not important, and 27.4% had no preference.
Nah, jadi kalian lihat sendiri, jadi lebih ketika ada survei di US employers, jadi ada orang yang mempekerjakan orang lain atau HRD ya, kayak gitu misalnya, di survei di US atau United States itu ternyata 42,9% atau sebagian besar dari mereka menginginkan kandidat-kandidat yang atau calon pelamar pekerjaan untuk mengirimkan cover letter atau surat lamaran untuk setiap posisi yang didaftar. Oke. Nah, selanjutnya kita bicara tentang berapa panjang sih? Boleh tidak ya, kira-kira 2 atau 3 halaman gitu. Let's see. Berapa panjang? How long should your covering letter be? First one, in the same survey above, 19% of employers prefer the full page. 46% prefer to half a page. 11% had no preference. 24% felt the shorter the better. The key point here is that it should never be longer than 1 page long. Jadi kebanyakan employer atau HRD itu menginginkan suratnya sesingkat mungkin yang kalian bisa. Tidak boleh lebih dari 1 halaman ya. Idealnya surat lamaran itu hanya 1 halaman A4. Kecuali kalau memang ada ketentuan halaman folio. Nah, kita masuk kepada covering letter writing tips number 1. First one, plain white photocopier paper is fine. Ya, jadi ketika kalian menuliskan ini cover letter kalian itu tidak harus di kertas yang bagus sekali, tidak harus di kertas emas, kertas berwarna emas maksudnya. It's okay to print your letter on expensive cream or pale blue paper, but content and layout are far more important. Use the same color for your CV. Don't use lined paper or paper with punch holes. Yang harus kalian perhatikan adalah kertas HVS A4 warna putih itu oke-oke saja, baik-baik saja. Dan kalian juga harus pakai kertas yang sama untuk CV kalian. Jangan gunakan kertas bergaris atau kertas binder seperti itu. Itu tidak cocok ya untuk menuliskan surat lamaran atau CV kalian. Next one, if emailed, put your covering letter in the body of the email. Jadi ketika kalian mengirimkan itu lewat email, maka taruhlah suratnya di badan email atau badan surel itu ya. Jangan ditaruh kosongan, badan emailnya kosongan, terus kalian lampirkan tanpa pemberitahuan. Jadi nanti akan salah diketahui sebagai spam. Kalian tidak inginkan surat kalian terbuang sia-sia. Right. Next, covering letter tips number 2. Don't make the employer work to read your letter. Keep it clear, concise, and to the point. Jadi jelas dari tadi, jangan membuat HRD-nya itu membaca terlalu banyak surat Anda. Jadi usahakan tetap jelas, singkat, dan to the point. And then try not to go over one side of A4. If it does, you're writing an essay instead. Jadi jangan lebih panjang dari 1 halaman kertas A4. You know kertas A4? Itu kertas makalah kalian itu kertas A4. And then next one, use your own words, not formal, long-winded cliches. Jangan menjiplak kata-kata orang. Gunakan kata-kata kalian sendiri yang itu juga akan menunjukkan hati kalian dalam melamar pekerjaan. Next one. Oke. Bagaimana caranya ya? Oke. Action verbs can help to make it sound better. Maksudnya, kalian memakai kalimat-kalimat aktif. Jangan kalimat-kalimat pasif yang tidak memiliki subjek. Gunakan subjek. Siapa yang mendaftar pekerjaan? Saya. Bukan tidak ada siapa-siapa kan, tapi saya. I. Then next, spell check and then double check your spelling and grammar. Jadi, cek spelling atau ejaan dan juga tata bahasa kalian. Okay. Spell checkers won't pick up form instead of from or sex instead of sex. Jadi, spell checkers tidak akan mengecek. Kalau itu memang kalian tulis dalam bahasa Inggris, spell checkers tidak akan memahami
bagiannya betul atau tidak. Nah, kalian sendirilah yang menjadi spell checker untuk surat kalian sendiri. And then you have to answer the question, why should I see you? Kalian harus menjawab pertanyaan mengapa sih para HRD itu harus ketemu Anda semua. Why? You have to tell them. Tell them in a short and concise way. Well, next. Make the person who reads it feel special, yaitu kalian membuat yang membaca merasa spesial. Artinya kalian menyebutkan nama. Kalau kalian paham, itu namanya. Oke, jangan blong-blongan gitu ya, menuliskan tanpa nama, untuk siapa, tidak tahu, untuk posisi siapa. Kecuali kalian tidak mengerti namanya ya, kalian boleh boleh menggunakan nama posisinya. Tapi maksud yang lebih baik itu apa? Make the person who reads it feel special, artinya ini tuh spesial untuk Anda loh Pak atau Bu. So I read it with my heart. And then you might include your understanding of the work or knowledge of the company and how you fit the criteria required. Jadi boleh-boleh saja kalian memasukkan hasil riset kalian tentang instansi tersebut. Jadi kalian risetnya itu sudah paham. Ini risetnya saya sudah riset mengenai misalnya cara kerja di UDD PMI yang ini. Oke. Terus saya harus mencocokkan apa yang kemampuan saya dengan apa yang selalu disuguhkan UDD itu. So I have a real interest in working as a blood transfusion technician because. Tapi tidak boleh seperti itu. Why? Sorry. I have a real interest in working as a blood transfusion technician. Boleh nggak sih? Sorry, nggak boleh ya. Karena memang itu pekerjaan yang mau kalian daftarkan. You must say why you decided to pursue this career, what first brought it to your attention, why you as a, sorry, ini contohnya history ya. So your blood banking student should be interested in a career. Misalnya kalau di sini contohnya kalian blood banking student mendaftar sebagai tenaga pelayanan di bank misalnya. You have why you have to tell them why you have interest in working as a financial consultant misalnya. Kalau berbeda ya, kalau sama ya kalian tetap ceritakan mengapa kalian memutuskan untuk menjadi teknisi pelayanan darah selain karena kalian memang lulusan dari teknologi bank darah. Tidak hanya itu kan, pasti kalian punya minat yang lain. And then, apa yang pertama menarik minat kalian terhadap jurusan kalian? Okay. And the next one, relate your skills to the job. Show the employer that you have obtained the communicating, team working, problem solving, and leadership or other skills that are appropriate for the job. Jadi tunjukkan bahwa keterampilan Anda itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh HRD. Jadi tunjukkan terutama dalam kemampuan berkomunikasi, bekerja sama di dalam tim, memecahkan masalah, dan juga kepemimpinan atau skill lain yang kira-kira sesuai dengan teknisi pelayanan darah. Selanjutnya, say when you're available to start work and if it's a placement. Be as flexible as possible. Jadi kalian selanjutnya harus menentukan kapan dan kalian harus menentukan bahwa kalian itu orang yang fleksibel dan kalian itu mengikuti kapanpun akan ditempatkan gitu. Jadi se-fleksibel yang kalian bisa ya. The next one, we are going to talk about the structure for a covering letter. First paragraph, state the job you're applying for. Jadi untuk paragraf pertama, yang pertama sebutkan pekerjaan yang kalian sedang lamar gitu kan. And then number 2, where you found out about it. Misalnya diiklankan di mana ini? Kalian harus sebutkan juga dari siapa juga. And then when you are available to start work. Kapan kalian bisa mulai bekerja? Selanjutnya di paragraf kedua kalian bilang
mengapa kalian tertarik pada jenis pekerjaan itu. And then you have to tell them why the company atau instansi tersebut menarik minat Anda untuk bekerja di sana. Gitu. Kalian harus ceritakan di paragraf kedua. Selanjutnya di paragraf ketiga, summarize your strengths and how they might be an advantage to the organization. Jadi kalian harus merangkum kekuatan kalian yang mungkin bisa menjadi kekuatan atau manfaat atau keuntungan untuk instansi tersebut. Selanjutnya di paragraf itu juga kalian menyambungkan atau you have to relate your skills to the competencies required in the job. Jadi kalian harus menyambungkan keterampilan kalian ke kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di pekerjaan itu. Misalnya kalian bisa aferesis, kalian bisa aftap atau apa yang lainnya, semuanya kalian harus sebutkan di paragraf ketiga. Di paragraf terakhir, you have to mention any dates that you won't be available for an interview. Jadi kalian harus memberikan informasi kapanpun kalian tidak bisa diwawancara, dan kalian harus berterima kasih pada orang yang menjadi employer atau HRD misalnya, and say you look forward to hearing from them soon. Dan katakan bahwa kalian sangat bersemangat untuk menunggu kabar dari mereka segera ya. Nah, kalau kalian, ini yang penting ini. If you start with a name, kalau kalian mulai dengan nama, misalnya Dear Mr. Blocks, you should end with yours sincerely. Untuk penutupnya, salam penutup surat, kalau kalian mulai dengan nama, maka kalian akhiri dengan yours sincerely. Kalau kalian memulai dengan Dear Sir or Madam, kalian harus mengakhiri, memberikan salam akhir dengan yours faithfully. Beda ya, yours sincerely dan yours faithfully. Ada dua macam. Ini harus diingat-ingat ya. Dalam surat formal selalu seperti ini. Oke, conclusion, last part. Jadi, kita sudah berbicara tentang covering letter. And as a short recap, we put them in 9 boxes like this. First, our cover letter will be no more than one side of A4, because if it's longer, it becomes an essay, not a business letter. The next one, state the job you're applying for and where you found out about it. The next one, you say why you are interested in a job and the employing organization. Next one, you spell and grammar check it very carefully because a single spelling mistake could rule you out. Karena salah typo sesedikit apapun dalam ejaan itu akan membuat surat kalian terbaca menjadi surat yang dagelan atau lucu gitu ya. Jadi, ini serius? Are you serious? Are you serious applying for this job? I don't think so. Kalau gitu gimana? Jangan ya. Okay, next one. You have to make it personal to the job and employer. Do careful research to find out what makes them special. Apa sih yang membuat UDD itu spesial? Jangan bilang karena saudara saya kerja di sana. Oh, karena teman saya kerja di sana. No. Walaupun memang kenyataannya begitu, tell them that they are special to you. The institution is great for you to work there, and they are lucky to have you. Tell them. Jadi katakan hal-hal yang seperti itu. Next, if emailing, put your covering letter in the main email and send your CV as an attachment. Jadi misalnya kalian kalau mengirimkan suratnya melalui surel atau email, taruh email surat kalian itu di email utama, di badan email, dan kirimkan CV sebagai lampirannya. And then you have to mention your USPs or unique selling points. Ingat, sebuah barang itu punya nilai jual atau keunggulan yang dia miliki. Begitu juga kita sebagai seorang calon pekerja gitu ya. Pasti punya unique selling points which differentiate us from others. Jadi, since everyone is unique, you have to mention your USPs, skills and attributes that make you stand out from other candidates.
Misalnya mungkin kalau kalian mampu bekerja di bawah tekanan dengan waktu lebih lama dari yang lainnya. Itu kan suatu keuntungan. Maka kalian bisa diforsir lebih banyak pekerjaan maksudnya. Mungkin saja seperti itu salah satunya ya. Now you have to find out more examples from that. Okay, then the last one will be you have to relate your skills to the job. Jadi kalian harus menggunakan keterampilan-keterampilan yang kalian telah pelajari semasa kuliah, baik itu teori maupun praktikum yang terkait erat dengan pekerjaan yang akan kalian lamar. Nah, selanjutnya, kalau kalian ada pertanyaan, silakan posting di grup, our Telegram group or our WhatsApp group. And you can also post in the description part in this post, or you have to tell me personally if you are having difficulty in writing your covering letter. So, welcome to the world of working. Welcome to the working world. Welcome to the real world pretty soon. And thank you. And have a nice day, everyone. See you later.